Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yusnita Sinaga dari SMP Negeri 219 Jakarta. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta. Kali ini saya akan melakukan tahapan aksi nyata supervisi dalam tahap pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Gusti Tamba, Guru Seni Budaya SMP Negeri 219 Jakarta. Selamat pagi Bu Gusti. Selamat pagi Bu Yusnita. Bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa Bu Yusnita. Baik. Seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya Bu Gusti, hari ini kita akan melakukan pra-observasi dalam nanti rangka supervisi saya di kelas Ibu. Adapun tujuan dari supervisi ini nanti akan ada evaluasi dari saya mungkin terhadap proses pembelajaran Ibu di kelas. Seperti itu ya Bu ya. Untuk kelas yang akan saya supervisi kira-kira di kelas berapa Bu? Di kelas 9H rencananya Bu Yusnita. Oke, kelas 9H ya Bu ya. Siap. Untuk supervisi tersebut kira-kira kapan akan kita laksanakan Bu? Karena jadwal saya di hari Jumat, kemungkinan tanggal 12 Januari. Oh, berarti 12 Januari di minggu depan ya Bu, hari Jumat seperti ini. Baik, untuk materi yang akan Ibu ajarkan di kelas, kira-kira materi apa Bu Gusti? Rencananya saya akan mengajarkan tentang pameran. Oh, pameran. Pameran seni rupa? Seni rupa tentunya. Baik, seni rupa ya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa Bu Gusti nih, untuk pameran? Tujuan pembelajarannya tentu saja supaya siswa, tentunya kelas 9H ya, mengerti itu pameran itu seperti apa, jenis-jenis pameran, dan tentu saja cara nanti mungkin pengaplikasiannya tentunya pameran seni rupa ya. Berarti tujuan pembelajarannya adalah supaya anak-anak mengetahui beberapa jenis-jenis pameran atau mereka juga langsung merasakan pameran itu seperti apa. Benar sekali Bu Yusnita. Luar biasa. Baik, ketika nanti saya masuk Bu Gusti ini di ruangan di kelas Ibu Gusti, kira-kira apa yang ingin saya amati di kelas? Area pengembangan apa yang ingin saya amati di kelas Ibu? Kalau saya mungkin keterlibatan siswa ya dalam pembelajaran, bagaimana mereka mengikuti dari awal proses pembelajaran, pertengahan, sampai mungkin akhirnya apakah mereka sudah mengerti, paham, dan bisa diajak terjun langsung ke lapangan. Oke, berarti nanti saya akan mengamati bagaimana Bu Gusti mengaktifkan anak-anak, bagaimana nanti anak-anak itu bisa terlibat secara langsung ya Bu ya Bu ya. Baik. Untuk rencana pembelajaran Ibu sendiri bagaimana nih Bu? Apakah Ibu menggunakan model tertentu atau metode pembelajaran tertentu di kelas Ibu? Yang saya gunakan mungkin lebih ke kontekstual ya Bu, karena kan itu nanti mungkin mereka bisa mengalami secara sendiri, bisa terjun langsung seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi mereka akan terlibat, mereka akan menjadi pelakunya, mereka juga yang akan menjadi anggotanya. Dan juga sebelumnya kan udah pernah lakukan kelas 9 sebelumnya. Nah, jadi mungkin mereka nanti dengan melihat langsung juga merasakan ada pengalaman nyata, makanya secara kontekstual tadi saya bilang. Baik, berarti Bu Gusti menggunakan metode yang kontekstual supaya anak-anak bisa langsung merasakan gitu ya Bu. Karena memang kalau dalam pembelajaran seni budaya ini, anak-anak itu memang lebih baik langsung merasakan secara langsung, benar Bu. Luar biasa. Nah, nanti saya akan masuk ke kelas Ibu di hari Jumat tanggal 12 nanti, mungkin boleh disampaikan ke anak-anak, supaya anak-anak juga tidak terlalu terkejut. Nanti saya akan membantu Ibu dalam mengevaluasi proses pembelajaran Ibu di kelas. Baik, mungkin pertanyaan terakhir Bu Gusti, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita di pra-observasi ini Bu? Semoga menjadi motivasi tentunya bagi saya ya, dan persiapan bagi diri saya, mungkin saya harus melakukan yang terbaik kali ya. Karena kan jarang-jarang nih dievaluasi oleh teman sendiri. Itu saja sih, dan kemungkinan semoga materi yang saya sampaikan juga sampai kepada siswanya juga bisa merespon dengan baik materi pameran ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Gusti atas waktunya. Nanti kita akan bertemu lagi di supervisi dan juga di pasca observasi bersama dengan pengajar praktis saya ya Bu ya. Siap Bu Yusnita. Baik, terima kasih. Demikian pra-observasi dari supervisi akademik. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. Oke, sudah siap untuk belajar kan hari ini? Siap. Oke, anak kagetnya kita berdoa dulu. Tolong sekarang berdiri. Siap. Doa dulu. Dari hormat. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Oke, hari ini ada datang atau lagi di sini sakit ternyata pergi jalan-jalan. Aurel, Aurora, Dera, Ajis. Kenapa dia? Aska. Askia, Boy, Cika, David, Diana, Elita, Pranika,
yang kalian lihat ke depan, bisa baca nggak kira-kira apa tulisannya? Angkat tangan yang pernah mendengar kata pameran. Pameran. Coba angkat tangan sejujurnya. Angkat tangan ada berapa orang? Gak usah tinggi, gak usah nanya. Kan bilang pendapat kita. Coba angkat tangan yang sudah pernah mendengar. Berarti belum ada nih. Belum ada sama sekali. Berarti kalau mendengar kata pameran aja belum pernah mendengar, berarti belum tahu dong apa tujuan dan fungsinya. Belum sama sekali. Waktu kalian kelas berapa ini kelas sekarang? Kelas 8 nggak pernah melihat sesuatu terjadi di sekolah kita ini. Berapa belum? Nah kira-kira apa yang kita lakukan? Apa mesti? Berarti kalau bisa gitu kira-kira apa dong pameran itu? Coba angkat tangan yang berani. Silakan video. Mengamalkan hasil karya sendiri. Dulu tepuk tangan teman-temannya. Yang lain satu orang lagi yang tahu kalau kata teman kalian video mengamalkan hasil karya sendiri. Satu lagi. Kamu dong seperti close kasih pendapat. Kenapa kamu melakukan tes kamu? Apa coba kira-kira ramalan itu apa? Apa? Tempat di mana orang-orang saling memamerkan karya seninya. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Apa yang kamu tahu tentang pameran? Nah, pelajaran kita ini apa sih yang kita belajar? Nah, hari ini ada beberapa bagian akan kita bahas di sini. Pertama, pengertian, kemudian ada apa? Fungsi dan tujuan, kemudian takdir, dan terakhir adalah evaluasi. Oke, sekarang ke pengertian. Tadi beberapa teman kamu sudah mengungkapkannya dan beberapa jawaban mereka itu sudah hampir tepat. Nah, sekarang kita akan mengungkapkannya. Sebelumnya perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat di depan? Bisa ada berapa lukisannya? Coba hitung ada berapa? Yang paling bagus menurut kalian yang mana? Itu yang Bung Karno. Oh, gara-gara perempuan. Apa sih konsepnya mencintai? Konsepnya saling mencintai. Oh, gitu ya. Ini apa kira-kira? Asal. Jadi ketika dilakukan seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan apapun karyanya. Jadi bebas ya, nggak terpaku hanya patung nih karya aku bukan, atau terpaku dengan rupa seni lukis bukan. Tapi segala sesuatu yang itu merupakan hasil karya seseorang atau kelompok. Paham ya? Oke, jadi sekarang kita akan melihat apa-apa saja sih yang bisa kita pamerkan dalam pameran itu. Ada apa? Pameran lukisan, ada pameran pria, ada pameran patung, ada pameran ekspresi. Sebenarnya masih banyak juga. Kayak belajar-belajar itu seni mau kita disebutkan. Tapi ini dalam konteks pendidikan ya. Oke, next selanjutnya. Nah, jenis pameran berdasarkan karya. Coba perhatikan kedua ini, coba kalian cari kesamaan dan perbedaannya apa coba. Dan kesimpulannya apa? Coba. Ini berbeda sekali hari ini. Tapi saatnya kamu coba dari kedua gambar itu dari apa yang kamu perhatikan? Sama pameran tuh. Iya, kesamaannya sama-sama pameran. Tuh, apa lagi? Perbedaannya yang satu pameran lukisan kamu. Iya, mengadakan karya sama juga tadi sama-sama pameran. Apa lagi? Sekarang kan udah kesamaan, tadi udah perbedaannya. Ibaratnya Randika dengan Ihsan, apa perbedaan dan persamaannya? Perbedaannya apa? Ihsan gabung gitu, Randika enggak? Bukan. Ini badan yang berbeda. Ihsan pakai kacamata secara
melihat yang fisik pandang enggak. Maka yang kedua ini apa perbedaannya coba kira-kira apa? Apa? Satu warna satu hitam putih. Oh, ya boleh. Yang lain. Apa lagi? Apa sih? Jangan cuma segitu dong. Itu apa? Iya apa? Berkaitan dengan juga ini saudara berdasarkan karya. Berkata kira-kira yang di sana apa? Apa ini? Ini ya tulisan apa? Alam. Misalnya nih, dari daerah sini ke sana semua laki-laki. Ibaratnya apa? Apa itu? Semua ini laki-laki apa? Ibaratnya ini semua laki-laki berarti apa istilahnya? Kalau kalian semua laki-laki berarti kalian bermacam-macam, bersama-sama, beragam atau gimana istilahnya? Beragam. Kita kan sama laki-laki berarti apa? Sejenis itu istilah bahasa Indonesia apa? Hah? Waktu SMA kita kenal jangan menerbangkan secara bla 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 bla. Tanamlah bukan secara dengan titik-titik apa? Sejenis itu namanya apa? Kombipa. Oh my god. Kenapa dari tadi kamu bilang? Susah sekali keluar dari mulutnya. Apa? Homogen itu tadi apa sih? Sama-sama. Berarti kalau ada pemeran yang homogen berarti ada yang berbeda. Terus aduh, nggak tahu lagi guys. Iya, apa lagi Junior? Terus itu apa? Karya. Jadi kalau ini tadi homogen, karya sejenis ini sama ini tak semuanya hasilnya sama berupa lagi. Kalau kalian gambar sebelahnya, ini sama nggak dengan ini? Beda dong. Ini pria, ini patu, ini lukisan. Makanya deh, berbeda-beda ini. Paham ya? Oke, itu jenis pamerannya berdasarkan jenisnya. Ada homogen dan heterogen. Oke. Sekarang berdasarkan jumlah peserta. Ada apa? Dan pameran. Ibaratnya misalnya nih, masih biji. Tadi kamu salah dulu benar. Nah, misalnya ini ibarat itu pelukis terkenal dari Jerman. Dengan kaya-kayanya yang sudah berapa? Dia ini mau bikin event, jadi dia mau memamerkan semua karya lukisannya ini di misalnya datang dari Indonesia ke Jomblo Kembangan. Begitu. Berarti dia termasuk apa? Dia mau memamerkan apa? Pameran apa namanya? Ada dia sendiri. Kemudian datang lagi si Nevi, datang lagi si Lutfi, si Prandika. Mereka bersama-sama nih. Kalau lagi tadi dia apa pencipta lukisan, ini bikin patung kerjaannya di rumahnya. Ini mau bikin ini kain-kain tenun. Iya, kalau ini pameran mana? Mereka mau ngapain berarti? Jenis pamerannya? Karena berbeda. Apa yang berbeda tadi Gala? Apa tadi yang berbeda Gala? Iya, paham ya? Sudah selama mungkin dari Belanda, Inggris. Ya. Oke, selanjutnya apa sih yang berdasarkan tempat pelaksanaannya? Kalau kelas kita ini apa istilahnya ini? Kita tahu gampang yang Indo itu apa istilahnya? Kalau outdoor berarti apa yang dipamerkan di dalam ruangan? Apa tadi kata dia? Kalau outdoor berarti keluar. Berarti menurut kalian kalau lebih bagus kalau kita nonton pameran itu di indoor apa di outdoor? Kenapa?
kepastian karyanya. Kalau misalnya musik berdiri, terbakar karyanya. Tapi keuntungan kalau outdoor itu semua orang bebas gitu melihat, bebas dan tidak pengap ya. Dan juga menguntungkan misalnya yang saya alami juga kadang nantinya lebih bagus nanti dibandingkan yang indoor ya. Berarti satu kelas ini harus sama-sama bekerjasama untuk pameran. Bisa pamer. Oke. Sampai sejauh ini ada yang tidak dipahami dan mengerti saya sampai di sini atau boleh angkat tangan. Jangan nanti mengerti kita tidak mengerti. Nanti kamu mengerti. Oke, kalau sudah mengerti coba kita sama-sama ya sebagai bahan refleksi coba kita coba suruh nanti. Oke, ini buku selanjutnya ya karena setelah kita belajar dari apa itu pengertian, tujuan, fungsi, nah tentunya kita akan ada perencanaan pameran. Tapi ini pertemuan selanjutnya. Jadi kita akan tahu nih apa sih yang dibutuhkan dalam pameran itu. Ya tentu saja seperti kemarin dulu membuat strukturnya ada apa? Ada ruangnya, ada ruangnya, apa lagi? Ya. Sekarang kita lanjut dulu ya. Semoga bisa. Linknya. Kalau sudah bisa. Sudah kita lihat kan nih ada gambar-gambar begini nih. Apa sudah dari tadi pelajari apa itu sini sampai ke bawah kita sudah tadi. Pelanggan masih itu apa-apa. Yuk, yang mau ngasih pendapat saya tangkap hari ini adalah ini. Ternyata saya nggak mengerti sama sekali apa. Berarti kan yang hasilnya atau bu, saya mengertinya cuma setengah. Oke, yang setengah itu apa lebih? Dia setengahnya lagi jelaskan, disampaikan. Oke, dari tadi kayaknya aku mau bilang di sini. Nggak ada. Oke, coba kira-kira yang kalian ini kita pelajari apa aja kepada ya, pameran apa lagi? Iya, terus tangan teman-teman. Jadi kalian sudah siap nih, kelas 9 tahun untuk pameran tahun tahun ini sudah siap? Benar sudah siap? Siap untuk mandiri tapi berharga malam? Tadi melakukan mandirian. Itu pasti. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar apa itu pengertiannya pameran itu, tujuan, fungsinya, jenis-jenisnya. Minggu depan kita akan belajar tentang perencanaan. Jadi ya, apa sih yang perlu kita targetkan, apa sih yang perlu kita susun, apa sih yang perlu kita buat, itu namanya perencanaan. Oke, sekian dan terima kasih buat hari ini. Semoga apa yang hari ini bermanfaat semuanya. Sampai ketemu kapan? Oke, terima kasih semuanya. Oke, yang bersedia untuk memimpin doa. Ini. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersama saya Yusnita Sinaga dari SMP Negeri 219 Jakarta. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 DKI Jakarta. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Gusti Tamba, Guru Seni Budaya SMP Negeri 219 Jakarta, dan ditemani oleh pengajar praktik Ibu Yulianti untuk menemani pasca observasi hari ini.
Baik, bagaimana kabarnya Bu Yuli? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Gusti? Sehat juga Bu Snita. Baik, Bu Gusti, dalam tahapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan kemarin di kelas Ibu. Nanti mungkin dari sharing ini atau dari pasca observasi ini kita akan mendapatkan sebuah masukan, sebuah evaluasi dari proses pembelajaran Ibu Gusti. Siap, Bu Snita. Baik, yang pertama mungkin saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu Gusti dalam proses pembelajaran kemarin yang telah kita laksanakan di dalam kelas. Tentunya pertama itu ada perasaan senang, ada juga grogi ya karena teman sendiri. Senangnya karena mungkin jadi penambahan pengalaman buat saya, karena kan teman sendiri melihat kita supervisi, ada perasaan oh bisa nih pasien terbaik gitu. Tapi ada juga perasaan grogi karena teman sendiri juga, karena kan selama ini belum pernah. Tapi itu menjadikan apa ya, sedikit pengalaman baru buat saya. Baik, berarti ada perasaan senang dan juga perasaan grogi ya Bu Gusti ya. Mungkin boleh diulang sedikit Bu, di dalam area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan dalam anak-anak, kira-kira area pengembangan apa yang dikembangkan dalam proses pembelajaran? Oh, kalau saya sih kebetulan kan materi saya kemarin itu tentang pameran. Jadi rencananya ke depan itu anak-anak itu merasakan secara nyata pembelajaran yang akan saya berikan. Pasti yang lebih saya harapkan itu peserta didiknya lebih aktif. Bagaimana mereka dari awal pembelajaran, pertengahan sampai mungkin akhir nanti kalau jadi mereka terlibat langsung dalam kegiatan pameran. Oke, berarti ingin dikembangkan itu bagaimana anak-anak bisa merasakan pameran itu secara langsung seperti itu ya Bu Gusti ya. Nah, untuk melaksanakan pameran secara langsung ini kira-kira langkah yang Ibu kerjakan apa nih di kelas? Tentunya ini kan nggak bisa sekali pertemuan ya Bu ya. Pertemuan perkenalan dulu bagaimana pameran itu, kemudian struktur dari panitia pameran itu sendiri, ke perencanaannya, baru nanti sampai tahap pelaksanaan dan mungkin evaluasinya. Jadi yang pertama itu tentunya menjelaskan kepada anak-anak pameran itu seperti apa, jenis-jenis pameran yang mau kita adakan seperti apa, dan perencanaan penyusunan panitia juga sampai nanti pelaksanaannya mungkin. Oke, baik. Berarti nanti mungkin anak-anak di pertemuan pertama kemarin itu hanya menjelaskan bagaimana pameran itu sendiri seperti itu ya Bu ya. Nah, untuk pameran ini sendiri kan kelas 9 cukup tinggi ya sebenarnya menurut saya. Adakah kendala-kendala atau kesulitan yang Ibu alami ketika mengajar bersama dengan anak-anak Bu? Kalau kendala pasti ada ya Bu ya, dalam pembelajaran sederhana juga ada kendala. Ada beberapa siswa yang mungkin awalnya tidak tertarik atau tidak terlalu mau terlibat, tidak mengambil pusing gitu. Ada juga beberapa siswa yang terlalu berpikiran ini pameran ini apakah pameran yang wah, pemikirannya terlalu wah gitu. Tapi kembali lagi kita sebagai guru menjelaskan pameran ini dalam kegiatan inti sekolah, bukan yang ranah yang luas gitu. Dan kemudian juga bagaimana caranya kita mengajak mereka itu merasa tertantang dan tertarik untuk terlibat langsung gitu. Berarti lebih ketertarikan seperti itu ya Bu. Karena memang mungkin yang saya alami juga tidak semua anak itu suka dengan seni gitu ya Bu. Sekali. Nah, jika ini nanti Bu muncul di kemudian hari nih rasa ketertarikan anak-anak yang kurang, kira-kira bagaimana solusi yang Ibu ingin berikan kepada anak-anak supaya mereka itu lebih tertarik seperti itu dengan seni budaya khususnya pameran nih? Kalau dari saya sendiri sih mungkin menjelaskan dulu nih bahwa apa sih keuntungan yang mereka dapat jika mempelajari seni budaya. Contohnya di pameran, mungkin mereka bisa mempertunjukkan keunggulan mereka dalam bidang seni. Atau kelebihan mereka ada mungkin pintar menggambar, atau misalnya membuat patung, atau mungkin apapun kreasi mereka itu dalam arti tidak terlalu bagus, tapi kan tetap harus diberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan karyanya gitu. Berarti tetap diberikan kesempatan meskipun karyanya tidak terlalu bagus sebenarnya gitu ya. Oke, baik, sangat luar biasa. Jadi untuk yang solusi-solusi yang Ibu berikan tadi, kira-kira kapan itu akan Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran Ibu Gusti? Mungkin dalam waktu dekat ya, kan merencanakannya sudah dalam tahap yang dekat, berarti mungkin pertemuan selanjutnya kayaknya udah mulai dipupuk nih rasa dari keinginan mereka, rasa kepercayaan diri mereka udah mulai dari pameran sudah jelaskan kemarin, ini perencanaan berarti mungkin sudah siapa yang mau menjadi ketua atau panitia mungkin sudah dilibatkan atau dipilih-pilih. Berarti nanti akan ada pameran ya Bu akhirnya ya. Iya. Baik, luar biasa. Karena memang kelas 9 ya Bu ya ada pamerannya. Baik. Terima kasih Bu Gusti, mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan dan semoga dari apa yang kita bicarakan ini kita mendapatkan pandangan yang baru dan juga solusi yang baru terhadap pembelajaran yang akan Ibu Gusti lakukan di kelas. Iya, Bu Snita. Ya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Yulianti sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pasca observasi kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yusnita, Bu Gusti.
percakapan kali ini cukup luar biasa. Tadi kita sama-sama dengarkan ada permasalahan yang dihadapi, kemudian ada solusi juga ya yang dihadapi, yang ditawarkan ya, yang bisa ditawarkan oleh Ibu Gusti. Nah, dalam proses ini dari mulai awal tadi saya perhatikan cukup baik ya ketika Bu Yusni menyampaikan hasil dari observasi yang dilakukan kemarin. Kemudian yang ditawarkan dari Bu Gusti, solusi-solusinya sudah muncul ya. Nah, disinilah mungkin memang supervisi akademik itu diperlukan. Jadi tidak mencari sebuah permasalahan, tetapi bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang ada, gitu ya. Nah, yang dilakukan Bu Yusnita tadi sudah baik ya. Jadi ketika ada umpan balik seperti berarti ibu melakukan ini. Nah, itu udah bagian dari proses ketika kita melakukan coaching. Jadi solusi yang didapatkan, yang diberikan itu bukan lagi dari Bu Yus tadi ya, tapi datang dari Bu Gusti. Bagaimana nanti ke depannya akan mempertajam lagi di seni budayanya, terkhusus untuk pameran tadi ya, untuk kelas 9. Nah, dari proses tadi barangkali rencana tindak lanjutnya ya yang perlu dipertajam kembali. Nanti harus dilakukan kapan gitu, dan mungkin sedikit hal yang bisa kita lakukan juga keterlibatan dari orang di sekitar kita. Nah, karena saya yakin ketika kita ingin improvisasi, ketika ingin mengembangkan diri, kita tidak bisa berjalan sendiri gitu. Kita butuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu dari apakah peran dari kepala sekolah gitu, peran dari orang tua, atau peran dari anak-anak itu sendiri yang tadi kan sekilasnya ada yang masih malas gitu ya, kayaknya masih belum tahu siapa sih tujuannya kita mengadakan ini gitu. Tapi ketika Bu Gusti langsung menyampaikan ke anak-anak bahwa kita akan melakukan ini, tujuannya ini gitu ya, itu sudah tergambar jelas di anak-anak. Jadi proses supervisi akademik ini sudah baik runutannya gitu. Tinggal ke depannya kalau memang perlu adanya bantuan dari orang sekitar itu disampaikan. Jadi bisa jadi nanti umpan baliknya juga dari kepala sekolah barangkali ya, meminta hal yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk mensupport kita. Gitu. Barangkali itu Bu Yusnita ya. Terima kasih Bu Yulianti atas masukannya dan juga sarannya kepada saya sebagai coach hari ini, sebagai coach. Semoga nanti kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melakukan supervisi akademik. Terima kasih Bu Gusti. Sama-sama Bu Yusnita. Demikian pasca observasi yang dapat saya lakukan. Salam dan bahagia.